Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Desri Juni Amelia dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. 1A. Pada pemerintahan Inggris tahun 1990-an, Rhodes mendefinisikan governance sebagai self-organizing dan inter-organizational network. Definisi ini memadukan penggunaan istilah governance terutama terkait A. The minimal state atau peran pemerintah diperkecil agar lebih efektif dan efisien dengan pengurangan anggaran dan privatisasinya. B. Socio-cybernetic system atau hubungan pemerintah dengan aktor lain dalam menjalankan pertanggungjawaban kebijakan bersama. Dan C. Self-organizing network atau hubungan antara aktor yang sama-sama kuat dan saling membutuhkan dalam melakukan pertukaran sumber daya. Governance atau tata pemerintahan memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga, negara, dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjambadi perbedaan-perbedaan di antara mereka. Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan kemitraan partnership adalah sebuah organisasi multi pihak yang bekerja sama dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional. Kemitraan atau partnership ini membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dalam masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. 1B. Manfaat partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama, dapat membentuk perilaku atau budaya demokratis. 2. Dapat membentuk masyarakat yang hukum. 3. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. 1C. Yang pertama, membuka diri terhadap lingkungan luar. 2. Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan lingkungannya sendiri, peluang-peluang, dan mengelola kawasan pemukiman di lingkungan tersebut. 3. Mampu mengorganisasikan diri dan mendukung pengembangan wadah lokal atau forum masyarakat sebagai tempat masyarakat mengambil sikap atau keputusan. 4. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Dan 5. Berperan aktif dalam kegiatan pelibatan masyarakat, baik berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaraan konsultasi, penyusunan program bersama pemerintah, atau berpartisipasi dalam proses mediasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Yang pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, menunjukkan pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders lain. 3. Indikator kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Perangkat indikator akuntabilitas. Yang pertama, adanya standar operating prosedur. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan. 3. Dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan. 4. Mekanisme pertanggungjawaban. 5. Laporan tahunan. 6. Laporan pertanggungjawaban. 7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan negara. 8. Sistem pengawasan. Dan 9. Mekanisme reward dan punishment. Urgenai perbaikan birokrasi. Untuk mengatasi berbagai masalah birokrasi, haruslah dimulai dari pusat sistem tersebut, yakni manajemennya. Dengan memperbaiki manajemen birokrasi, diharapkan tujuan birokrasi yang sesungguhnya, yakni memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat, bisa tercapai tanpa harus memboros sumber daya.
Selain itu, kita memerlukan badan pengawas kinerja birokrat yang efektif. Ekonomi dunia yang semakin kompetitif dari banyak hal perlu dijadikan cambuk bahwa segala sisi penopang perekonomian kita harus dibenahi, khususnya birokrasi. Faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi. Pertama, ada kemauan dan komitmen politik yang kuat dimulai dari pemimpin tertinggi sampai yang tingkat terendah, kesamaan persepsi dan tujuannya. B. Konsisten dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan. Ketersediaan dana atau anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai. C. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur masyarakat. Harapan masyarakat terhadap reformasi birokrasi sangatlah tinggi. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang mudah, ringkas, dan praktis. Sikap kritis masyarakat ini harus ditanggapi dengan cerdas. Kemampuan para ASN untuk menyajikan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan publik menjadi sangat menentukannya. Konsep kepercayaan publik. Konsep kepercayaan publik secara umum dapat diartikan sebagai suatu sikap yang abstrak yang mendeskripsikan satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan saling mempercayai dan memahami. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat diartikan bahwa segala sesuatu berupa sikap atau tindakan yang mendeskripsikan saling memahami dan percaya antara warga dan pemerintah beserta pejabatnya untuk mendapatkan administrasi yang sah. Dimensi kepercayaan publik. Dimensi kepercayaan publik terbagi ke dalam 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kognisi. Dimensi ini dimaknai sebagai warga akan senantiasa meletakkan kepercayaan terhadap pejabat atau pemerintahannya ketika mereka dapat terlibat dalam suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 2. Dimensi afeksi. Pada dimensi ini, kepercayaan publik dapat dideskripsikan melalui hubungan emosional warga dengan pemerintahan atau para pejabatnya. Dan ketiga, dimensi perilaku. Dimensi ketiga ini mendeskripsikan kepercayaan publik yang merujuk pada penilaian warga tentang perilaku pemerintah dan para pejabatnya. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar etika publik tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni 1. Memegang teguh nilai-nilai negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan keahliannya. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karel. Dimensi etika publik. Pada umumnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. Dan 3. Dimensi tindakan integritas publik. Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural, dan teknologikal. Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah. Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antara variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki yang panjang, spesialisasi,
formalisasi, dan kinerja birokrasi yang tidak linear. Cara mengatasi patologi. Cara pertama, memperbaiki manajemen kinerja di mana program dan kegiatan harus benar-benar dirancang untuk menghasilkan outcome yang tepat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Cara kedua, pembangunan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dan cara yang ketiga adalah melakukan penyederhanaan organisasi pemerintahan. Pada tahun 2014, yaitu awal pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintahan telah membubarkan 10 lembaga LNS. Pada tahun 2015 dibubarkan 2 LNS, pada tahun 2016 dibubarkan 9 LNS, dan terakhir pada tahun 2017 dibubarkan 2 LNS.